Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan memberkahi kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Bahasan pada pertemuan kali ini yaitu mengenai akuntansi perusahaan dagang, tapi dalam hal ini kita menggunakan metode fisik atau periodik. Sebagaimana kita ketahui bahwa persediaan atau inventory itu merupakan sejumlah barang jadi atau bahan baku atau barang dalam proses yang dimiliki oleh perusahaan dengan tujuan untuk dijual atau diproses kembali. Nah, dalam persediaan atau inventory ini ada dua metode yang harus dipahami. Metode pertama adalah mengenai metode pencatatan persediaan, dan metode kedua adalah berkenaan dengan metode penilaian persediaan. Untuk metode pencatatan persediaan itu terbagi menjadi dua, yaitu metode fisik atau periodik dan metode perpetual. Sedangkan dalam hal metode penilaian persediaan itu terbagi menjadi tiga, yaitu FIFO atau first in first out, yang kedua adalah LIFO, last in first out, dan yang ketiga adalah average atau rata-rata. Berkenaan dengan metode pencatatan persediaan yang terbagi menjadi dua, yaitu metode fisik atau periodik dan metode perpetual, dapat dimaknai bahwa metode fisik atau periodik ini adalah metode pengelolaan persediaan di mana arus keluar masuknya barang tidak dicatat secara terinci. Sehingga untuk mengetahui nilai persediaan pada suatu saat tertentu harus melakukan perhitungan barang secara fisik atau stok opnam di gudang. Sehingga kalau kita menyimpulkan berkaitan dengan metode fisik atau periodik ini adalah dalam hal keluar masuknya barang persediaan itu tidak dilakukan pencatatan secara terperinci. Sehingga untuk mengetahui perhitungan barang di gudang itu harus dilakukan stok opnam terlebih dahulu. Nah, berbeda halnya dengan metode perpetual. Kalau metode perpetual ini merupakan metode pengelolaan persediaan di mana arus keluar masuknya barang dicatat secara terinci, yaitu dengan membuat kartu stok persediaan yang mencatat secara rinci keluar masuknya barang di gudang beserta harganya. Kata kunci di sini adalah dicatat secara rinci untuk keluar masuknya barang dengan dilakukan kartu stok persediaan. Dan pencatatan rinci tersebut itu ditambahi dengan adanya informasi mengenai harga dari persediaan tersebut. Untuk metode penilaian atau dengan pemaknaan atau penamaan lainnya, penentuan nilai dari persediaan terbagi menjadi tiga, FIFO, LIFO, average. Untuk FIFO, first in first out ini barang yang masuk baik dibeli atau diproduksi terlebih dahulu akan dikeluarkan atau dijual pertama kali, sehingga yang tersisa pada akhir periode adalah barang yang berasal dari pembelian terakhir. Ini kalau mekanisme FIFO. Sehingga untuk menentukan nilai persediaan dengan menggunakan metode FIFO, maka
saldo akhir yang ada itu adalah produk yang terakhir kali masuk. Berbeda halnya dengan metode LIFO dalam menentukan nilai persediaan. LIFO, last in first out, ini merupakan barang yang masuk baik dibeli atau diproduksi paling akhir akan dikeluarkan atau dijual pertama kali. Sehingga yang tersisa pada akhir periode adalah barang yang berasal dari pembelian pada awal periode. Dalam hal ini, untuk menentukan nilai persediaan akhir, maka dapat dilihat kalau menggunakan metode LIFO, persediaan akhirnya adalah barang yang pertama kali masuk ke gudang tersebut. Untuk average atau rata-rata, ini dimaknai bahwa barang yang masuk baik dibeli atau diproduksi maupun yang tersisa dinilai berdasarkan harga rata-rata. Sehingga barang yang tersisa itu adalah dengan perhitungan rata-rata. Maka dengan metode average atau rata-rata ini kita dalam menentukan nilai persediaan akhir menggunakan nilai rata-rata dari seluruh harga perolehan yang dibeli oleh perusahaan dibagi dengan produk tersebut. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah bahwa dalam menentukan persediaan ini ada metode fisik atau periodik dan metode perpetual. Pada masing-masing metode, baik metode fisik ataupun metode perpetual, ada 3 metode penilaian persediaan yang dapat dipergunakan, yaitu metode FIFO, metode LIFO, metode average atau rata-rata. Metode FIFO, LIFO, dan average ini dipergunakan untuk menentukan nilai dari persediaan. Baik metode yang dipergunakan itu adalah menggunakan metode fisik atau menggunakan metode perpetual. Dampaknya adalah terkait dengan adanya jurnal transaksi di mana untuk pembelian pada metode fisik atau periodik ini menggunakan akun pembelian. Kalau pembeliannya dengan tunai, maka jurnal yang pergunakan itu adalah pembelian pada kas. Sedangkan kalau menggunakan atau mekanisme pembeliannya adalah dengan kredit, maka jurnal yang dipergunakan adalah pembelian pada utang. Namun, yang menjadi catatan penting dalam metode fisik atau periodik ini adalah penggunaan akun pembelian dalam transaksi pembelian persediaan. Sedangkan untuk jurnal penjualan, maka jurnal yang dibuat itu adalah kas atau piutang pada penjualan. Kalau penjualannya dalam bentuk tunai, maka jurnalnya adalah kas pada penjualan. Sedangkan kalau penjualannya dalam bentuk tagihan, maka jurnal yang dibuat adalah piutang dagang pada penjualan. Hal yang prinsip adalah dalam transaksi penjualan ini hanya ada satu jurnal transaksi saja, yaitu jurnal yang berhubungan dengan penjualan. Berbeda halnya dengan metode perpetual yang dipergunakan. Kalau metode perpetual dalam transaksi pembelian, maka akun yang dipergunakan itu adalah akun persediaan. Sehingga jurnal yang dibuat itu adalah persediaan pada kas atau utang.
tergantung transaksi pembeliannya dalam bentuk tunai atau dalam bentuk kredit. Kalau berbentuk tunai, maka persediaan pada kas. Sedangkan kalau berbentuk kredit, maka jurnalnya adalah persediaan pada utang dagang. Sedangkan dalam hal transaksi penjualan, untuk metode perpetual ini ada 2 jurnal yang dipergunakan, yaitu jurnal penjualan dengan jurnalnya kas atau piutang pada penjualan, tergantung penjualan tersebut itu dalam bentuk tunai atau dalam bentuk kredit. Dan jurnal yang kedua adalah berkaitan dengan harga pokok penjualan pada persediaan. Nah, perbedaan yang dapat kita simpulkan dalam metode fisik dan metode perpetual ini, untuk pembeliannya, metode fisik menggunakan akun pembelian, sedangkan metode perpetual menggunakan akun persediaan. Sedangkan dalam hal transaksi penjualan, untuk metode fisik itu hanya ada 1 jurnal, yaitu yang berkaitan dengan penjualan. Sedangkan untuk metode perpetual itu ada 2 jurnal yang dipergunakan, yaitu jurnal yang berkaitan dengan penjualan dan jurnal yang berkaitan dengan HPP dan persediaan. Itu hal yang berkaitan dengan jurnal transaksi akibat dari perbedaan metode yang digunakan, baik metode fisik ataupun metode perpetual yang dipergunakan. Kaitannya dengan metode fisik dalam hal menentukan harga pokok penjualan, maka rumusan yang dipergunakan yaitu persediaan awal barang dagangan ditambah dengan pembelian, ditambah dengan biaya angkut pembelian, dikurangi dengan potongan dan retur penjualan, serta yang terakhir adalah dikurangi dengan persediaan akhir barang dagangan. Kalau kita lihat dalam laporan keuangan yang berkaitan dengan perhitungan harga pokok penjualan, terutama perusahaan dagang, maka biasanya kita akan menemukan rumusan sebagaimana yang terlihat pada PPT tersebut. Ini berkenaan dengan penggunaan metode fisik. Kalau metode perpetual tidak lagi menggunakan rumusan ini karena sudah tercatat secara terperinci. Rumusan ini hanya dipergunakan untuk metode fisik atau periodik dalam melakukan pencatatan terhadap persediaan. Rumusan tersebut yaitu persediaan awal barang dagangan ini ditambah dengan pembelian bersih, di mana pembelian bersih terdiri dari pembelian ditambah dengan biaya angkut pembelian, dikurangi dengan potongan pembelian, dan dikurangi dengan retur pembelian. Maka ketika komponen tersebut itu ditotal menjadi pembelian bersih. Pembelian bersih ditambah dengan persediaan awal barang dagangan itu akan menjadi persediaan total barang dagangan yang siap untuk dijual. Selanjutnya, untuk menentukan harga pokok penjualan, maka persediaan total barang dagangan yang siap dijual tersebut itu dikurangi dengan persediaan akhir barang dagangan. Sehingga nilai yang diperoleh
dari rumusan tersebut itu menjadi nilai harga pokok penjualan yang dipergunakan untuk mengurangi penjualan sehingga kita dapat menentukan laba atau rugi kotor dari operasional perusahaan tersebut. Untuk memudahkan pemahaman mengenai laporan keuangan dari perusahaan dagang yang menggunakan transaksi dengan metode fisik atau periodik, maka ini ada soal yang dapat dibahas, di mana dalam soal satu ini PT Nusakom merupakan distributor monitor LCD di Malang. Selama Januari 2013 transaksinya adalah pada tanggal 1 itu ada persediaan sebanyak 250 unit dengan harga persatuannya Rp550.000, sehingga nilai dari persediaan itu adalah sebesar Rp137.500. Selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2013 dilakukan pembelian secara tunai sebanyak 300 unit monitor LCD dengan harga satuannya adalah Rp600.000, maka nilai pembelian tunai tersebut itu adalah sebesar Rp180 juta. Selanjutnya pada tanggal 21 dilakukan pembelian secara kredit sebanyak 350 unit, di mana harga satuannya adalah Rp640.000, sehingga nilai pembelian kredit tersebut itu adalah sebesar Rp224 juta. Selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2013 dilakukan pembelian tunai sebanyak 100 unit monitor LCD dengan nilai satuannya adalah Rp675.000, sehingga total pembelian tunai pada tanggal 31 Januari 2013 itu sebesar Rp67.500.000. Maka PT Nusakom itu dalam periode Januari 2013 memiliki 1000 unit monitor LCD dengan nilai sebesar Rp609 juta. Selama Januari 2013, perusahaan dapat menjual monitor LCD sebanyak 700 unit dengan harga jual persatuannya adalah Rp700.000. Dari jumlah tersebut, sebanyak 400 unit dijual secara tunai dan sebanyak 300 unit dijual secara kredit. Informasi yang lainnya yaitu pada akhir Januari 2013 dilakukan stok opnam dengan jumlah persediaan akhir sebanyak 300 unit. Maka dari informasi tersebut dapat kita simpulkan ada produk berupa monitor LCD sebanyak 1000 unit dan telah terjual sebanyak 700 unit. Sisanya ada 300 unit pada akhir Januari 2013. Maka untuk selanjutnya kita akan buat jurnal atas transaksi tersebut serta menghitung harga pokok penjualannya. Tahapan pertama yang akan kita buat yaitu membuat jurnal atas transaksi yang ada. Pada tanggal 12 Januari 2013, jurnal yang kita buat adalah pembelian barang dagangan pada kas. Ingat, kita menggunakan metode fisik atau periodik dalam hal ini, sehingga akun yang dipergunakan untuk mencatat jurnal pembelian adalah menggunakan
akun pembelian barang dagangan. Karena sifatnya pembelian ini dilakukan secara tunai, maka menggunakan akun kas, yaitu pembelian barang dagangan pada kas sebesar 180 juta rupiah. Selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2013, pembelian dilakukan secara kredit sehingga jurnal yang dibuat adalah pembelian barang dagangan pada utang dagang sebesar 224 juta rupiah. Selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2013, jurnal yang dibuat untuk pembelian tunai yaitu pembelian barang dagangan pada kas sebesar 67.500.000 rupiah. Ingat, sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya bahwa penggunaan metode fisik atau periodik ini untuk transaksi pembeliannya, maka jurnal pembelian menggunakan akun pembelian barang dagangan. Selanjutnya, karena ada informasi bahwa penjualan 700 unit monitor LCD itu sebagian berbentuk tunai dan sebagian berbentuk tagihan, yaitu sebesar 400 unit atau senilai 280 juta rupiah itu berbentuk tunai, dan sisanya sebanyak 300 unit atau senilai 210 juta berbentuk piutang dagang, maka jurnal yang dibuat adalah kas sebesar 280 juta rupiah di kolom debit dan piutang dagang sebesar 210 juta rupiah di kolom debit pada penjualan barang dagangan sebesar 490 juta rupiah di kolom kredit. Ingat, karena ini menggunakan metode fisik atau periodik dalam penggunaan atau pencatatan persediaannya, maka untuk jurnal penjualan hanya menggunakan satu jurnal saja, yaitu jurnal yang berhubungan dengan penjualan. Tahapan selanjutnya yaitu kita akan menghitung nilai persediaan akhir dan harga pokok penjualan dengan menggunakan metode FIFO untuk menilai hasil persediaannya. Nah, dalam hal ini perhitungan stok opnam persediaan akhir sebagaimana informasi yang disajikan bahwa stok akhirnya itu terdiri dari 300 unit, maka karena metode FIFO yang kita pergunakan, ingat bahwa metode FIFO itu adalah first in first out, yang artinya stok terakhir itu dapat dipastikan adalah stok pembelian terakhir. Karena pembelian terakhir itu terdiri dari 100 unit dengan nilai 675.000 per unitnya, maka untuk sisanya menggenapi 300 unit tersebut mengambilkan dari pembelian sebelumnya, yaitu pembelian pada tanggal 21 Januari 2013 sebanyak 350 unit, untuk satuannya adalah Rp640.000. Maka pembelian terakhir yaitu pada tanggal 21 Januari 2013 yang dimasukkan adalah sebanyak 200 unit dengan harga satuannya Rp640.000. Maka perhitungan stok opnam untuk persediaan akhirnya itu terdiri dari dua waktu pembelian, yaitu pembelian tanggal 31 Januari dan pembelian tanggal 21 Januari. Untuk pembelian 31 Januari yaitu 100 unit dengan nilai 675.000,
totalnya menjadi Rp67.500.000. Dan untuk pembelian tanggal 21 Januari 2013 itu sebanyak 200 unit dengan harga satuannya adalah Rp640.000, sehingga kalau dijumlahkan menjadi Rp128 juta. Total stok opnam persediaan akhir untuk 300 unit tersebut itu adalah sebesar Rp195.500.000. Maka berdasarkan pada perhitungan stok opnam untuk persediaan akhirnya, kita akan memasukkan perhitungan dalam rumusan harga pokok penjualan, di mana kita ketahui persediaan awal pada tanggal 1 Januari 2013 itu adalah senilai Rp137.500.000 yang berupa persediaan 250 unit dengan harga Rp550.000 per unitnya. Pembelian ketika kita total secara keseluruhan, yaitu pembelian pada tanggal 12, tanggal 21, dan tanggal 31, total rupiahnya itu sebesar Rp41.500.000. Sehingga kalau kita total persediaan awal ditambah dengan pembelian, totalnya adalah sebesar Rp609 juta. Nah, persediaan total tersebut itu dikurangi dengan persediaan akhir yang telah kita perhitungkan dengan metode FIFO, yaitu Rp195.500.000, sehingga ketemu harga pokok penjualannya adalah Rp14.500.000 yang merupakan perhitungan dari persediaan total dikurangi dengan persediaan akhir. Itu adalah nilai harga pokok penjualan dengan menggunakan metode penilaian persediaan FIFO, first in, first out. Sedangkan bila kita menggunakan metode LIFO, last in, first out, dalam menilai persediaan akhir, maka berdasarkan informasi dari transaksi tersebut bahwa stok akhir itu sebanyak 300 unit. Karena kita menggunakan metode LIFO, maka stok akhir itu dapat dipastikan adalah yang pembelian awal atau stok awalnya. Dalam hal ini, maka untuk menghitung nilai dari persediaan akhir sebanyak 300 unit itu terdiri dari stok awal sebanyak 250 unit yang harganya Rp550.000 dan pembelian pada tanggal 12 Januari 2013, di mana pada saat itu pembeliannya adalah sebanyak 300 unit dengan harga satuannya Rp600.000 per unit. Maka untuk jangkepi jumlah 300 unit tersebut, yang dimasukkan di sini adalah sebesar atau sebanyak 50 unit saja dengan nilai satuannya Rp600.000. Maka ketika kita menghitung nilai persediaan akhir, 250 unit dikali dengan harga Rp550.000 ketemu Rp137.500.000, dan yang 50 unitnya itu dikalikan Rp600.000, totalnya menjadi Rp30 juta, sehingga
nilai dari 300 unit dengan menggunakan metode LIFO itu totalnya menjadi 167.500.000 rupiah. Setelah diketahui nilai persediaan akhirnya, maka selanjutnya kita akan menghitung harga pokok penjualan. Semua komponen dalam perhitungan harga pokok penjualan ini pada prinsipnya sama, yaitu kita memasukkan persediaan awal sebesar Rp137.500.000, pembelian yang terdiri dari pembelian pada tanggal 12, tanggal 21, dan tanggal 31, itu totalnya adalah sebesar Rp471.500.000. Sehingga ketika kita total, nilai persediaan dan pembelian tersebut menjadi persediaan total sebesar Rp609 juta. Selanjutnya, untuk menentukan nilai harga pokok penjualan dikurangi dengan persediaan akhir yang telah kita hitung menggunakan metode LIFO, yaitu Rp167.500.000 ketemu nilainya Rp441.500.000. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa harga pokok penjualan dengan menggunakan metode LIFO adalah sebesar Rp441.500.000. Metode selanjutnya yaitu average atau rata-rata dalam menentukan nilai persediaan. Maka untuk metode ini perhitungan stok opnam dalam persediaan akhir yang harus dilakukan pertama kali adalah menjumlah seluruh nilai dari stok dan pembelian, baik dalam bentuk rupiah ataupun dalam bentuk satuan unitnya. Dalam hal ini, berdasarkan kasus yang ada, transaksi tersebut terdiri dari persediaan awal sebanyak 250 unit dengan nilai Rp137.500.000 dan dilakukan pembelian pada tanggal 12, tanggal 21, dan tanggal 31. Maka total secara keseluruhan nilainya adalah Rp609 juta dan 1000 unit. Maka untuk membuat nilai rata-ratanya, nilai tersebut dibagi, yaitu Rp609 juta dibagi dengan 1000 unit, ketemu nilainya adalah 609.000 per unitnya. Untuk menentukan nilai persediaannya selanjutnya yaitu 300 unit dikali dengan harga rata-rata sebesar Rp609 juta, ketemu nilainya adalah Rp182.700.000. Maka dengan demikian nilai persediaan akhir dengan menggunakan metode penilaian persediaan average atau rata-rata nilainya adalah sebesar Rp182.700.000. Untuk menghitung harga pokok penjualan, prinsipnya adalah sama, yaitu komponen persediaan awal kita masukkan sebesar Rp137.500.000 ditambah dengan pembelian sebesar Rp471.500.000, ketemu nilai total dari persediaan sebesar Rp609 juta. Nah, nilai tersebut selanjutnya dikurangi dengan persediaan akhir. Persediaan akhir ini perhitungannya menggunakan
metode rata-rata, yaitu ketemu nilainya adalah Rp182.700.000. Sehingga harga pokok penjualan ketemunya adalah Rp426.300.000, yaitu pengurang dari 609 juta dikurangi 182.700.000 rupiah. Itu nilai harga pokok penjualan menggunakan metode penilaian persediaan berupa average atau rata-rata. Setelah kita menghitung nilai persediaan akhir dan harga pokok penjualan dengan masing-masing metode, yaitu metode FIFO, LIFO, dan average, maka kita dapat membandingkannya. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa letak perbedaan pada nilai persediaan akhir karena dampak dari penggunaan metode penilaian persediaan yang berbeda-beda. Akibat dari perbedaan persediaan akhir tersebut berdampak pada perbedaan harga pokok penjualan atau HPP-nya. Dan ini mengakibatkan perbedaan terhadap laba rugi kotor dengan adanya perbedaan metode penilaian persediaan. Dapat kita lihat pada metode FIFO nilai penjualannya sama, yaitu 490 juta rupiah, yaitu nilai penjualan 700 unit dikali dengan harga persatuannya sebesar Rp700.000. Untuk menghitung harga pokok penjualan, persediaan awalnya sama, yaitu Rp137.500.000. Pembeliannya juga sama, Rp471.500.000. Yang membedakan persediaan akhir dengan metode FIFO yaitu Rp195.500.000, sehingga ketemu harga pokok penjualannya adalah Rp413.500.000. Laba rugi kotor dengan metode FIFO berarti dapat kita hitung sebesar Rp72.500.000. Hal ini berbeda dengan metode LIFO, di mana penjualannya sama, persediaan awalnya sama, pembeliannya sama. Yang membedakan adalah persediaan akhirnya, ketemu nilainya adalah Rp167.500.000. Mengakibatkan harga pokok penjualan nilainya menjadi Rp441.500.000, sehingga mengakibatkan laba kotor sebesar Rp48.500.000. Kalau metode average ini berbeda lagi. Dengan nilai penjualan yang sama, persediaan awal yang sama, dan nilai pembelian yang sama, sedangkan yang berbeda adalah persediaan akhirnya yaitu sebesar Rp182.700.000, mengakibatkan harga pokok penjualan nilainya berbeda yaitu sebesar Rp426.300.000. Hal ini tentunya berdampak pada laba rugi kotor dengan metode average, ketemu nilainya adalah Rp63.700.000. Kesimpulan yang dapat diambil dari membandingkan metode ini, metode penilaian persediaan baik FIFO, LIFO, average adalah yang pertama, bahwa dari 3 metode tersebut itu mengakibatkan nilai dari laba rugi kotor yang berbeda-beda. Yang kedua, perbedaan laba rugi kotor tersebut diakibatkan karena adanya nilai persediaan akhir yang berbeda-beda. Yang ketiga,
laba rugi kotor yang paling menguntungkan dan yang paling besar nilainya adalah menggunakan metode FIFO. Yang selanjutnya metode rata-rata dan yang terakhir metode LIFO. Hal inilah yang menjadi dasar bagi perpajakan. Penggunaan metode LIFO itu tidak diperkenankan. Yang diakui oleh perpajakan itu hanya metode FIFO dan rata-rata saja. Kenapa? Karena metode LIFO berdampak pada nilai dari laba rugi perusahaan yang semakin kecil. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat diambil yang keempat yaitu semakin besar nilai persediaan akhir, maka akan berdampak pada harga pokok penjualan yang semakin kecil. Dampak dari semakin kecilnya harga pokok penjualan tersebut akan berdampak pada laba rugi kotor yang semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya, ketika persediaan akhirnya semakin kecil, maka akan berdampak pada harga pokok penjualan yang semakin tinggi. Dan hal tersebut berdampak pada laba rugi kotor suatu usaha akan semakin kecil. Itu kesimpulan yang dapat kita peroleh dari perbandingan antara metode penilaian persediaan berupa FIFO, LIFO, dan average dengan menggunakan metode pencatatan fisik atau periodik. Untuk lebih memahami mengenai metode fisik atau periodik dengan metode penilaiannya yang terbagi menjadi 3, FIFO, LIFO, dan average, maka kita akan membahas soal yang kedua, di mana PT Nusakom sebagai distributor monitor LCD di Malang pada 31 Desember 2020, perusahaan tersebut memiliki persediaan monitor LCD sebanyak 40 unit dengan harga persatuannya adalah sebesar Rp800.000. Di bulan Januari 2021 ada beberapa transaksi, yaitu pada tanggal 5 dilakukan pembelian tunai sebanyak 50 unit dengan harga satuan Rp900.000, totalnya adalah Rp45 juta. Pada tanggal 8 dilakukan pembelian secara kredit sebanyak 40 unit dengan nilai satuannya 1 juta, sehingga total pembelian itu adalah Rp40 juta. Selanjutnya pada tanggal 10 dilakukan penjualan tunai sebanyak 70 unit dengan harga satuannya adalah Rp1.200.000, sehingga total penjualan pada saat itu sebesar Rp84 juta. Tanggal 14 dilakukan pembelian kredit untuk 30 unit dengan nilai satuan Rp1.200.000. Total pembelian tersebut nilainya adalah Rp36 juta. Terakhir, pada tanggal 22 dilakukan penjualan secara kredit untuk 65 unit dengan harga satuannya Rp1.400.000. Total penjualan tersebut sebesar Rp91 juta. Berdasarkan data tersebut, saldo persediaan akhir periode yaitu pada tanggal 31 Januari 2021 itu ada 25 unit monitor LCD. Selain itu, terdapat transaksi yang berhubungan dengan
biaya operasional di Januari 2021 sebesar Rp11.500.000 yang terdiri dari biaya gaji pegawai sebesar Rp5.600.000, biaya listrik, air, telepon, dan internet sebesar Rp1.090.000, biaya iklan dan promosi sebesar Rp2.500.000, biaya perawatan inventaris sebesar Rp1.210.000, dan biaya bahan bakar minyak Rp1.100.000. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu melakukan penjurnalan terhadap transaksi yang ada. Untuk transaksi tanggal 5 Januari 2021, jurnal yang dibuat adalah pembelian barang dagangan pada kas. Ingat, kita dalam hal ini menggunakan metode fisik atau metode periodik, sehingga akun yang dipergunakan untuk pembelian adalah menggunakan akun pembelian barang dagangan. Karena pembeliannya menggunakan pembelian tunai, maka akun yang dipergunakan sebagai pembanding di kreditnya adalah kas. Sehingga jurnal yang dibuat pembelian barang dagangan pada kas sebesar Rp45 juta. Selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2021, jurnal yang dibuat adalah pembelian barang dagangan pada utang dagang. Karena pembelian pada saat itu adalah dengan pembelian kredit yaitu sebesar Rp40 juta. Pada tanggal 10 Januari 2021 dilakukan penjualan secara tunai sebesar Rp84 juta sehingga jurnal yang dibuat adalah kas pada penjualan barang dagangan sebesar Rp84 juta. Ingat, ini yang kita pergunakan adalah metode fisik atau periodik, sehingga jurnal penjualan yang dipergunakan untuk transaksi penjualan, jurnal yang dipergunakan hanya satu saja, yaitu yang berhubungan dengan penjualan saja. Transaksi berikutnya pada tanggal 14 Januari 2021 dilakukan pembelian secara kredit, sehingga jurnal yang dibuat adalah pembelian barang dagangan pada utang dagang sebesar Rp36 juta. Terakhir pada tanggal 22 Januari 2021 dilakukan penjualan secara kredit, sehingga jurnal yang dibuat adalah piutang dagang pada penjualan barang dagangan sebesar Rp91 juta. Untuk biaya operasional sebesar Rp11.500.000 yang dikeluarkan oleh perusahaan, kita lakukan penjurnalan pada tanggal 31 Januari 2021 karena informasi yang ada tidak mencantumkan tanggal transaksi. Maka kita buat dalam bentuk jurnal penyesuaian dengan menggunakan tanggal 31 Januari 2021. Jurnal yang dibuat adalah biaya gaji pegawai sebesar Rp5.600.000 di kolom debit, biaya listrik, air, telepon, dan internet sebesar Rp1.090.000 di kolom debit, biaya iklan dan promosi sebesar Rp2.500.000 di kolom debit, biaya perawatan inventaris sebesar Rp1.210.000 di kolom debit, biaya bahan bakar minyak sebesar Rp1.100.000 di kolom debit, pada kas sebesar Rp11.500.000 di kolom kredit. Transaksi tersebut kita asumsikan pembayarannya adalah secara keseluruhan secara tunai. Maka akun yang kita pergunakan adalah menggunakan akun kas. Tahapan berikutnya yaitu
kita akan menghitung persediaan akhir pada masing-masing metode penilaian, baik itu FIFO, LIFO, atau average, sehingga dapat menentukan nilai dari harga pokok penjualannya. Untuk yang pertama adalah dengan menggunakan metode FIFO dalam penilaian persediaan. Sebagaimana informasi dari transaksi tersebut bahwa stok opnam dalam persediaan akhir yaitu sebanyak 25 unit. Maka karena menggunakan metode FIFO, di mana metode FIFO ini pada prinsipnya untuk persediaan akhir merupakan produk atau persediaan yang terakhir kali dibeli, yaitu pada tanggal 14 Januari 2021, di mana pada tanggal 14 Januari 2021 dilakukan pembelian sebanyak 30 unit dengan harga satuan Rp1.200.000. Maka untuk menghitung nilai persediaan akhirnya, karena nilainya sebanyak 25 unit dikalikan dengan Rp1.200.000, ketemu nilainya adalah sebesar Rp30 juta. Untuk menentukan harga pokok penjualan setelah kita menghitung nilai persediaan akhirnya, yaitu persediaan awal pada 1 Januari 2021 yaitu 40 unit dikali dengan Rp800.000, hasilnya adalah 32 juta, maka nilai persediaan awal sebesar 32 juta ribu tersebut ditambah dengan nilai pembelian sebesar 121 juta ribu rupiah. 121 juta ribu tersebut itu terdiri dari pembelian pada tanggal 5 sebesar 45 juta, pada tanggal 8 sebesar 40 juta, dan pada tanggal 14 Januari 2021 sebesar 36 juta, sehingga totalnya adalah 121 juta rupiah. Persediaan awal ditambah dengan pembelian ketemu dengan total persediaan sebesar 153 juta rupiah. Selanjutnya, untuk menentukan nilai harga pokok penjualan dikurangi dengan persediaan akhir yang perhitungannya menggunakan metode FIFO, yaitu ketemu nilainya sebesar 30 juta rupiah. Sehingga ketika total persediaan dikurangi dengan persediaan akhir, ketemulah harga pokok penjualan sebesar 123 juta rupiah. Selanjutnya kita akan menghitung persediaan akhir dengan menggunakan metode LIFO. Nah, untuk penilaian persediaan akhir dengan menggunakan metode LIFO ini, last in first out, maka prinsip yang harus kita pahami adalah stok akhir dengan menggunakan metode LIFO itu adalah stok awal yang masuk. Nah, dalam hal ini maka stok yang dimaksud dengan menggunakan metode LIFO ini adalah stok pada tanggal 31 Desember 2020, yaitu yang terdiri dari 40 unit monitor LCD dengan harga satuannya Rp800.000. Karena dalam kasus ini stok akhirnya adalah 25 unit, maka
persediaan akhir yang diperhitungkan 25 unit dikali Rp800.000, yaitu ketemunya adalah sebesar 20 juta rupiah. Setelah kita mengetahui nilai persediaan akhir, maka kita akan menghitung harga pokok penjualan. Caranya adalah persediaan awal kita masukkan sebesar 32 juta rupiah, yaitu dari perhitungan 40 unit dikali Rp800.000 pada tanggal 31 Desember 2020. Selanjutnya, total pembelian kita masukkan sebesar 121 juta rupiah. Persediaan awal ditambah dengan pembelian menjadi total persediaan sebesar 153 juta rupiah. Nah, baru dikurangi dengan persediaan akhir yang menggunakan metode LIFO, yaitu nilainya adalah 20 juta rupiah. Persediaan total dikurangi dengan persediaan akhir, ketemulah harga pokok penjualan sebesar 133 juta rupiah dengan menggunakan metode LIFO, last in first out, dalam menentukan nilai dari persediaan. Metode yang terakhir dalam penilaian persediaan yaitu metode average atau rata-rata. Hal yang pertama dalam metode ini adalah kita dalam menentukan nilai persediaan akhir menjumlah seluruh stok awal dan pembelian baik dalam jumlah rupiah maupun dalam jumlah unitnya. Dalam kasus ini, nilai stok awal ditambah dengan pembelian yaitu sebesar 153 juta rupiah yang terdiri dari stok awal pada tanggal 31 Desember 2020 dan pembelian pada tanggal 5, tanggal 8, dan tanggal 14 Januari 2021, totalnya menjadi 153 juta rupiah. Nah, produk yang terkumpul itu adalah sebanyak 160 unit. Maka untuk menghitung harga rata-ratanya 153 juta rupiah dibagi 160 unit nilainya menjadi 956 juta 250 rupiah. Untuk menentukan nilai persediaan akhirnya tinggal kita masukkan, karena persediaan akhir dalam kasus ini 25 unit, maka dikalikan dengan harga rata-rata sebesar 956.250 rupiah, totalnya ketemu 19.125.000 rupiah. Selanjutnya kita akan menghitung harga pokok penjualan, di mana dalam perhitungan harga pokok penjualan ini persediaan awal sebesar 32 juta rupiah ditambah dengan pembelian sebesar 121 juta rupiah, ketemu persediaan total sebesar 153 juta rupiah. Selanjutnya persediaan total tersebut itu dikurangi dengan persediaan akhir yang menggunakan metode average atau rata-rata dalam penentuan nilai persediaan. Ketemunya adalah 19.125.000 rupiah. Maka selisihnya antara 153 juta
dikurangi 19.125.000 adalah harga pokok penjualan dengan menggunakan metode average atau rata-rata, yaitu sebesar Rp133.875.000. Selanjutnya kita akan membandingkan masing-masing metode penilaian persediaan ini terhadap laba rugi perusahaan, baik menggunakan metode FIFO, LIFO, dan average. Untuk nilai penjualan, total penjualan secara keseluruhan yaitu sebesar Rp175 juta. Nilai penjualan tersebut itu terdiri dari penjualan 70 unit secara tunai dan penjualan 65 unit secara kredit. Baik metode FIFO, LIFO, dan average, untuk penjualan ini tidak ada perbedaan, yaitu nilainya sama sebesar Rp175 juta. Selanjutnya kita akan menghitung harga pokok penjualannya. Untuk menentukan harga pokok penjualan ini, maka masing-masing metode baik FIFO, LIFO, dan average akan mengalami perbedaan terutama pada persediaan akhirnya, yang otomatis berdampak pada nilai harga pokok penjualan yang berbeda. Untuk persediaan awal, nilainya sama, baik metode FIFO, LIFO, dan average, yaitu sebesar Rp32 juta. Begitu juga nilai dari pembeliannya, yaitu sebesar Rp121 juta. Untuk persediaan akhir pada metode FIFO, setelah kita hitung sebelumnya, nilainya adalah Rp30 juta. Maka hal ini berdampak pada harga pokok penjualan ketemunya Rp123 juta. Hal ini tentunya berdampak pada laba rugi kotor menjadi Rp52 juta, yaitu dari total penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Rp175 juta dikurangi dengan Rp123 juta. Untuk metode LIFO, persediaan akhirnya setelah kita hitung nilainya adalah Rp20 juta. Maka ini berdampak pada harga pokok penjualan sebesar Rp133 juta dan berakibat pada laba rugi kotornya yang semakin rendah dibanding dengan metode FIFO, yaitu sebesar Rp42 juta. Rp42 juta ini diperoleh dari total penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan, yaitu Rp175 juta dikurangi Rp133 juta. Untuk metode average atau rata-rata, nilai persediaan akhirnya adalah Rp19.125.000 yang berdampak pada harga pokok penjualan menjadi Rp133.875.000. Ini tentunya berdampak pada laba rugi kotor menjadi Rp41.125.000. Nah, masing-masing pada metode tersebut dapat kita ketahui ada perbedaan pada laba rugi kotor baik metode FIFO, LIFO, atau average yang diakibatkan oleh perbedaan harga pokok penjualan.
Harga pokok penjualan ini berbeda diakibatkan karena penentuan nilai persediaan yang berbeda-beda pula, yaitu dengan menggunakan metode FIFO, LIFO, ataupun average. Setelah kita mengetahui nilai laba rugi kotor pada masing-masing metode, baik metode FIFO, LIFO, ataupun average, maka kita akan menghitung laba rugi bersihnya dengan mengurangi biaya operasional yang telah ditentukan. Biaya operasional tersebut itu terdiri dari biaya gaji pegawai sebesar Rp5.600.000, biaya listrik, air, telepon, dan internet sebesar Rp1.090.000, biaya iklan dan promosi sebesar Rp2.500.000, biaya perawatan inventaris sebesar Rp1.210.000, dan biaya bahan bakar minyak sebesar Rp1.100.000, yang total biayanya dalam hal ini untuk biaya operasional sebesar Rp11.500.000. Baik metode FIFO, LIFO, ataupun average, tidak ada perbedaan mengenai jumlah dari biaya operasional tersebut. Sehingga untuk menentukan laba rugi bersihnya, tinggal kita mengurangi antara laba rugi kotor dikurangi dengan total biaya operasionalnya. Untuk metode FIFO, laba rugi kotornya sebesar Rp52.000.000 dikurangi dengan total biaya operasional sebesar Rp11.500.000, ketemu laba bersihnya adalah Rp40.500.000. Sedangkan untuk metode LIFO, laba rugi kotornya yang telah kita perhitungkan sebesar Rp42 juta dikurangi dengan total biaya operasional sebesar Rp11.500.000, ketemu laba rugi bersihnya adalah Rp30.500.000. Untuk metode average, laba rugi kotornya sebesar Rp41.125.000 dikurangi dengan total biaya operasional sebesar Rp11.500.000, ketemu laba rugi bersihnya Rp29.625.000. Dari perbandingan metode tersebut dapat dilihat bahwa perhitungan menggunakan penilaian persediaan metode FIFO yang dipergunakan, nilai keuntungannya atau nilai laba rugi bersihnya lebih besar dibanding dengan dua metode yang lainnya, yaitu metode LIFO dan average. Untuk memperdalam pemahaman mengenai metode pencatatan dengan metode fisik atau periodik ini, baik menggunakan metode penilaian FIFO, LIFO, atau average, ada soal kasus yang dapat dikerjakan di mana UD Tricom merupakan distributor HP Android di Malang. Stok HP Android per 31 Januari 2020 itu sebanyak 60 unit dengan harga satuannya Rp2.200.000. Selama Januari 2021 ada transaksi pada tanggal 11 dilakukan pembelian tunai sebanyak 70 unit dengan nilai satuan Rp2.300.000, sehingga total pembelian tersebut itu adalah Rp161 juta. Pada tanggal 22 Januari 2021 juga dilakukan pembelian tapi secara kredit sebanyak 80 unit dengan nilai satuannya Rp2.650.000.
Total pembelian kredit tersebut adalah 212 juta rupiah. Dan yang terakhir pada tanggal 31 Januari 2021 dilakukan pembelian secara tunai sebanyak 90 unit HP Android dengan nilai satuannya adalah Rp2.800.000. Total transaksi tersebut sebesar Rp252 juta. Selama Januari 2021, perusahaan ini dapat menjual HP Android sebanyak 220 unit dengan harga persatuannya sebesar Rp3.700.000. Selain itu, ada biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh perusahaan secara tunai, yaitu untuk membiayai gaji karyawan atau gaji pegawai sebesar Rp20.300.000, biaya listrik dan air sebesar Rp15.200.000, biaya telepon dan internet sebesar Rp12.700.000, dan biaya iklan promosi sebesar Rp30 juta. Berdasarkan transaksi tersebut, maka saudara diminta untuk 1. Menghitung stok atau persediaan akhir barang dagangan dari UD Trikom per 31 Januari 2021. Yang kedua, berdasarkan transaksi yang ada, diminta untuk membuat jurnalnya, yaitu dengan menggunakan jurnal umum saja. Yang ketiga, hitunglah harga pokok penjualan dengan menggunakan metode FIFO, LIFO, atau average. Nah, masing-masing dari individu saudara diminta untuk memilih salah satu dari 3 metode tersebut. Tidak harus dihitung secara keseluruhan, tapi cukup satu metode saja yang dipilih untuk menentukan harga pokok penjualannya. Yang terakhir, buatlah laporan laba rugi per 31 Januari 2021 dengan menggunakan metode fisik atau periodik untuk mencatat persediaan dari UD Trikom tersebut. Tugas ini harus dikerjakan sebagai syarat kehadiran pada pertemuan kali ini dan dikumpulkan pada email yang telah ditentukan. Ini terlebih dahulu paparan mengenai akuntansi perusahaan dagang dengan menggunakan transaksi yang pencatatannya menggunakan metode fisik atau periodik. Dan dalam metode tersebut ada metode penilaian persediaan yang dipergunakan, yaitu metode FIFO, LIFO, atau average untuk menentukan nilai dari persediaannya, sehingga berdampak pada perbedaan harga pokok penjualan. Mudah-mudahan paparan ini dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu mentaati dan menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Terima kasih.